Konfrater sekalian, umat sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus diarak di kota Yerusalem. Kala itu sekian banyak orang dari kampung-kampung sedang berziarah di Yerusalem jelang hari raya Pondok Daud. Dan Yesus memanfaatkan kesempatan banyaknya peziarah itu, selain banyaknya penduduk Yerusalem, untuk menunjukkan dirinya dalam satu hal inti. Satu hal inti itu apa? Yesus menunjukkan dirinya tentang bagaimana menjadi raja yang benar. Bagaimana menjadi raja yang benar? Raja yang benar adalah raja yang bukan menunggang seekor kuda jantan untuk melakukan peperangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Dahulu kuda adalah binatang peperangan. Yesus menunjukkan diri bahwa raja yang benar adalah raja yang bukan dengan gagah berani menunggang seekor kuda jantan saat melawati rakyatnya. Raja yang benar adalah raja yang bukan menunggang kuda lalu dari atas kuda dia bersikap otoriter. Dia melakukan tindakan semena-mena. Bahkan dia memeras rakyatnya, sekalipun rakyat hidup dalam derita dan miskin. Raja yang benar adalah raja yang bukan bersikap kasar terhadap rakyat. Bukan raja yang gampang marah, gampang tersinggung. Bukan raja yang tinggal memerintah. Bukan raja yang lebih banyak diam di istana. Juga bukan raja yang hanya duduk di singgasana. Bukan raja yang hanya dilayani oleh para hamba. Tuhan Yesus diarak di kota Yerusalem. Yesus menunggang seekor keledai betina. Dengan menunggang keledai, Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang apa? Raja yang lembut, bukan kasar. Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang menjunjung tinggi perdamaian, bukan peperangan, bukan permusuhan, bukan perpecahan. Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang apa? Yang mengundang orang untuk tersenyum dan tertawa, yang memacu orang untuk bergembira bersama dia, bukan kesedihan, bukan derita. Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang merangkul orang dari berbagai kalangan dan lapisan, bukan tebang pilih, bukan pilih kasih, bukan diskriminatif. Yesus raja yang berbelas kasihan, yang mengalami derita rakyatnya, bukan benci, bukan dendam. Konfrater sekalian, umat sekalian yang terkasih, ada dua makna buat kita dari pengalaman atau peristiwa perarakan Yesus sebagai raja di kota Yerusalem. Dua saja. Pertama, sesungguhnya kita adalah raja untuk diri kita sendiri. Kita terus berjuang dalam hidup untuk memimpin diri. Memimpin kemana? Memimpin
kepada kebenaran. Dan karena Yesus Tuhan kita, Raja yang lembut, maka kita harus saat memimpin diri bersikap lembut terhadap diri. Adakah kita pernah dalam hidup memaksa diri untuk satu hal yang sebetulnya kita kurang mampu mengurusnya, sampai kita mengeluarkan air mata saat kita memaksa diri? Selain memimpin diri sendiri, kita juga adalah raja. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan membiar, dalam kehidupan sosial dan politik pemerintahan, dalam kehidupan keagamaan, atau juga di rumah kita masing-masing. Sedapat mungkin kita harus bersikap lembut dalam memimpin dan mengarahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Jangan bersikap kasar karena mentang-mentang kita benar. Jangan bersikap menyakitkan karena mentang-mentang kita sedang memegang kendali. Kita mesti mengikuti teladan Raja Yesus yang lembut itu. Itu pertama. Kedua, mengenang perarakan Tuhan Yesus sebagai Raja di kota Yerusalem kiranya meneguhkan iman kita sekalian. Iman apa? Iman akan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Dia adalah Sang Raja. Tuhan Yesus harus merajai diri kita. Kemana Tuhan Yesus memimpin dan mengarahkan kita, hendaknya kita harus ikuti, karena Dia adalah Raja. Apapun perintah dan kehendak Tuhan Yesus, hendaknya kita harus taat, karena Dia Raja kita. Karena itu ego kita harus dinomorsekiankan. Kehendak Yesuslah yang menjadi nomor satu. Kehendak Dialah yang menjadi utama dalam seluruh pergumulan hidup ini. Hendaknya kita jangan mengikuti kehendak sendiri. Hendaknya kita jangan mengikuti begitu saja karakter emosional kita. Hendaknya kita jangan mengutamakan kepentingan diri kita. Jangan memimpin diri dengan mengikuti kebutuhan diri. Jangan memimpin diri kita sendiri dengan mengikuti kehendak sendiri. Ada banyak contoh hal-hal ini. Saya angkat satu contoh. Manakala kita mengikuti kehendak sendiri, kita tidak dipimpin oleh kehendak Tuhan. Saat kita mengalami sakit berat, misalnya, saat kita mengalami persoalan pelik, misalnya, kita kemana itu? Pengalaman saya jalan-jalan di kampung-kampung, kita ke dukun, kita ke pendoa, yang notabene melalui praktik pendoaan seseorang sedang mencari nafkah. Di sana kita akan memperoleh pengetahuan tentang siapa yang menyebabkan kita sakit. Di sana kita akan memperoleh pengetahuan tentang siapa yang membuat keluarga atau diri kita dililihi masalah. Kekacauan sosial bisa muncul. Saling curiga pun bisa muncul di antara kita. Demi tubuh, demi psikis yang sehat, kita lakukan apa sebenarnya di sini? Kita melakukan praktik-praktik tahyul demi keluar dari persoalan pelik. Kita mendatangi rumah pendoa yang justru melahirkan masalah
masalah sosial. Diri kita pun dirajai oleh apa? Oleh hal-hal yang demikian, bukan oleh Tuhan yang adalah Sang Raja. Kita tidak mengandalkan Dia lagi. Ada juga boleh jadi di antara kita sekalian mempraktikkan iman yang absurd. Apa itu absurd? ABSURD, absurd. Contohnya, saya saksikan sendiri. Kita menyimpan sebotol air di kuburan Pater Sakarias dengan harapan doa kita dikabulkan. Kita tidak membawa air itu ke uskup. Kita tidak membawa air itu ke pastor yang telah diurapi dengan sakramen tabisan, dan kita yakin akan hal ini. Kita menyimpan sepotong kertas permohonan di kubur Pater Sakarias. Di depan patung Bunda Maria, kita tidak pernah lakukan ini. Di depan patung Tuhan Yesus, di depan salibnya atau di bawah salibnya, kita tidak lakukan itu. Di depan tabernakel, kita tidak lakukan ini. Seakan-akan Pater Sakarias melebihi Bunda Maria, melebihi Tuhan Yesus yang berdiam di tabernakel, melebihi Tuhan yang tersalib. Jangan begitu. Itu praktik iman yang absurd, yang kalau Anda merasa doa tidak dikabulkan, iman Anda akan menurun semangatnya karena merasa Tuhan tidak peduli pada saya. Praktik iman yang absurd jadinya adalah ingin memperoleh sesuatu dari Tuhan, tapi bukan dengan cara mengikuti kehendaknya, melainkan kehendak kita sendiri. Konfrater sekalian, umat sekalian yang terkasih, lagi satu kalimat. Tuhan Yesus adalah Raja kita. Mari kita membiarkan diri untuk dirajai dan dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh kebutuhan diri, bukan oleh kepentingan diri, apalagi oleh praktik-praktik tahyul. Mari kita bersama-sama para rasul dan umat Yerusalem dahulu kala untuk bergembira bersama Raja kita, dan kita berdoa Tuhan Yesus memimpin kita, merajai kita menuju kebenaran keabadian. Amin.